SMA yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Satuan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta anggota, Bapak Ibu, karyawan-karyawan, keluarga besar Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari Jumat ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, juga kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dalam rangka kegiatan imtak, sekaligus dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2023 Muslim. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali peringatan Maulid Nabi ini kita awali dengan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan bersama tausiah atau uraian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mengangkat tema hikmah Maulid dalam membangun struktur sosial masyarakat menuju negeri penuh ampunan. Untuk itu, kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Ahsanul Halim SOS MH, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Profesor Dr. Haji Fakhrul Razi Dahlan Kiha SSMA. Beliau adalah Sekjen PBNW dan juga guru besar Universitas Islam Negeri Mataram yang saat ini menjadi Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Artinya beliau adalah guru saya, guru yang banyak memberikan bekal dan banyak memberikan pendidikan dan juga ilmu kepada saya, yang alhamdulillah hari ini menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Sekdis, para kepala bidang, para kepala pusat pelayanan sosial, dan tentu yang tercinta tersayang Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan seluruh karyawan-karyawati Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya sayangi, cintai, dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Hari ini 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita bisa bersama dengan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan dalam rangka nanti kita menerima tausiah kaitannya dengan bagaimana membangun struktur sosial masyarakat untuk kita bisa menuju negeri yang penuh ampunan. Ini ada kaitannya dengan tugas-tugas kita di dinas sosial, karena membangun kohesivitas sosial, membangun masyarakat yang memiliki keserasian sosial, dan juga memahami bahwa Islam tidak mengenal adanya struktur sosial di tengah-tengah masyarakat. Sesungguhnya ini membangun peradaban Islam yang tertinggi untuk kita membentuk bagaimana wajah Islam sesungguhnya, bagaimana kebaikan-kebaikan Islam sesungguhnya, dan tentunya kemudian negeri ini menjadi negeri yang penuh ampunan, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu sebabnya tugas kita di dinas sosial ini sesungguhnya adalah tugas yang tidak ringan. Sebelah kaki kita ada di surga, selalu saya mengatakan seperti itu, sebelahnya lagi ada di neraka kalau kita tidak bisa memahami amanah ini dengan baik. Maka saya meminta kepada kita semua, kita dengarkan apa yang menjadi isi dari tausiah pada pagi hari ini dalam rangka kita memperingati Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mentauladani baginda Rasul, bagaimana Rasul membangun masyarakat madani yang kemudian ini dijadikan sebagai contoh di seluruh dunia untuk membangun peradaban kehidupan bangsa, masyarakat, dan tentunya kita peradaban Islam yang sesungguhnya tadi itu. Ini pengantar dari Tiang, karena Tiang juga ingin mendengar lebih cepat apa yang akan disampaikan oleh Guru Tiang, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi KHSS MA. Terima kasih. Fastaghfirul khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan sambutan. Berikut kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan KHSS MA dengan tema Hikmah Maulid dalam membangun struktur sosial masyarakat menuju negeri penuh ampunan. Dan mohon pada saatnya nanti juga untuk memimpin doa kepada Bapak Prof. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang muliakan, yang hormati Ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial, karena beliau
posisinya di atas kepala dinas. Maka beliaulah yang pantas pertama saya hormati. Tepuk tangan. Dan itu memang Rasulullah gitu. Ya, kepada siapa saya berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Bapak yang Wah, nomor harapan 1 Bapak itu. Saya ikuti sunnah Rasul, makanya saya hormati ibu-ibu. Pak Kepala Dinas yang saya muliakan, saya banggakan, alhamdulillah, dan seluruh Pak Sekdes, Pak Ibu, para pejabat, Pak Kabag dan seterusnya yang muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat lah harta benda yang paling mulia. Afdalul a'mal ba'dal iman as-sihhatu wal afiyah. Amal, perbuatan dan pekerjaan yang paling mulia setelah iman adalah sehat wal afiyah. La ya'rifus sihhah illal marid. Tidak akan pernah mengenal hakikat kesehatan kecuali orang yang sakit. Setelah sakitlah baru kita tahu bagaimana hakikatnya sehat itu. Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, maka wajib kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah, dengan berkat dibangkitkan Rasulullah menjadi nabi dan rasul, maka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan fasilitas masuk surga bighairi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang tiang muliakan, izinkan tiang berdiri saja Pak Kadis. Karena ciri-ciri laki-laki yang sehat adalah yang bisa berdiri. Masih kuat berdiri. Bapak Ibu, saudara rahimakumullah, ada ungkapan ulama, akramallahu ta'ala ibadahu bisyattal asya. Allah memuliakan hambanya dengan beragam macam kemuliaan. Akramahum bil ibadah. Yang pertama, Allah memuliakan kita karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulal ibadah, kalau seandainya bukan karena lakan nanas kal bahaim, maka manusia seperti binatang. Sekiranya Allah tidak memberikan kita kemuliaan dengan beribadah. Sekali kita bilang Allahu Akbar, bergetar arsy karena Allah memuliakan taala. Maka perbanyaklah takbir. Setelah takbir Allahu Akbar, takbir baru terakhir. Jangan hanya takbir, traktir ya. Selesai ini kita akan traktir makan sarapan. Itu maksud. Akramallahu ta'ala. Allah memuliakan hambanya dengan sebab ibadah. Maka orang yang beribadah di tengah malam, bermunajat di tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya langsung tembus ke kolong langit sampai ke arsy, ke sidratillah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa tengah malam itu tidak ada sinyal-sinyal yang menghambatnya. Sinyal tol langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka internet pada siang hari, kredit karena banyak pemakainya. Tapi kalau kita gunakan sinyal ya internet tengah malam, cepat sekali. Kenapa? Karena sedikit orang yang menggunakannya. Dan tidak semua orang bisa bangun tengah malam. Subhanahu wa taala. Maka orang yang bangun bermunajat kepada Allah tengah malam, maka dia diberikan maqaman mahmuda, kemuliaan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akramahum bil ibadah. Allah memuliakan kita dengan sebab ibadah. Yang kedua, akramallahu taala ibadahu bil ilm. Allah memuliakan hambanya karena sebab ilmu pengetahuan. Laulal ilm, kalau bukan karena ilmu, lakana nas kulluhum juhala.
maka manusia semuanya bodoh. Kalau udah bodoh, apa bedanya dengan binatang yang lain? Bahkan binatang lebih pintar daripada manusia. Bahkan suara binatang lebih mahal daripada suara profesor. Burung beo hanya bilang assalamualaikum, assalamualaikum, 25 juta harganya. Burung beo hanya bilang assalamualaikum, assalamualaikum, itu suara profesor 2M mas nih, makasih. Akramahum bil ilm. Allah memuliakan dengan sebab ilmu pengetahuan. Ada seorang jamaah beliau di Masbage. Saya pernah ngaji di situ di Masbage. Ya 10 tahun yang lalu. Karena memang Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu. Cara mengaturnya pun berbeda. Begitu Maulid Nabi ada dulang penamat. Dulang penamat itu kan tinggi. Tinggian penamatnya daripada orang. Kemudian kiri kanan itu ada gresek plastik. Tempat berkat. Begitu sudah selesai ya kita ngandang, dibagilah berkat itu. Akhirnya nyindir pakai selawat. Sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4. Kirain selesai, selawatnya nyambung. Ya Allah, sedikit amat yang banyak di depan Ustadz. Ana langsung WA, salah sendiri kenapa gak jadi Ustadz. Saya ingin contohkan berkat ilmu. Kalau tidak ilmu, siapa yang kasih saya dulang begitu tinggi? Berkat ilmu. Maka ilmu itu menyebabkan orang itu diangkat derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Maka dua hamba Allah yang diangkat derajatnya menjadi derajat yang mulia, bahkan melebihi derajat malaikat, yaitu ahlul iman wa ahlul ilm. Yarfa'illahu allazina amanu ahlul iman wa allazina amanu minkum wallazina utul ilma ahlul ilm. Berarti dua golongan hamba Allah ini berada pada posisi di atas malaikat, ahlul iman wa ahlul ilm. Ini yang kedua, Allah memuliakan hambanya karena sebab ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akramallahu ta'ala ibadahu, Allah memuliakan hambanya biniyatihi, karena sebab niatnya yang ikhlas. Biasa-biasa imannya, fluktuatif imannya, ilmunya biasa-biasa, tidak terlalu tinggi, tapi dia memiliki niat yang ikhlas, memiliki nawaitu yang ikhlas, tulus ikhlas dalam segala pengabdiannya, maka Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Biasa-biasa, tapi dia memiliki keikhlasan yang tinggi, memiliki struktur keimanan, keikhlasan yang luar biasa, sehingga Allah dia angkat derajatnya ke derajat yang mulia karena biniyatihi, karena niat ketulusannya. Insyaallah tabarakallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah waktu di Isra Mi'rajkan, falamma usriyabi, saat saya diisrakan, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan tahta kanzil arash, saya melihat seluruh ASN dinas sosial di bawah arash. Ra'aitu rajulan tahta kanzil arash, saya melihat seluruh ASN dinas sosial, saya lihat dia di bawah arash, kata Rasulullah SAW. Fata'ajabtu, saya heran bin ajaib melihat sosok hamba Allah yang berada di bawah arash. Pasal tu Jibril alaihi salatu wassalam, saya mencoba bertanya, berargumentasi kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, man dzakar rajul? Hai Jibril, siapa laki-laki itu? Jibril menjawab, ya Muhammad, is'al bin nafsik. Kalau anda mau tahu, silakan anda tanya langsung. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula. Rasulullah bertanya kepada orang itu, man anta? Siapa anta?
Amalakun, apakah Anda seorang malaikat? Qala ar-rajul, la, lastu bimalakin. Saya bukan malaikat. Anabiyun, apakah Anda seorang nabi? Lastu binabiyin. Saya bukan nabi. Rasulullah bertanya, apakah Anda malaikat? Jawabannya tidak. Apakah Anda nabi? Jawabannya tidak. Padahal posisi yang berada di bawah arsy itu adalah posisi tempat mulianya para nabi dan para malaikat. Sehingga Rasulullah bertanya seperti itu. Karena keheranannya Rasulullah SAW, ayyuman anta? Kalau gitu siapa gerangannya Anda? Sosok sekali tempat Anda ini, mulia sekali tempat Anda ini, tinggi sekali posisi Anda ini, lebih tinggi ratingnya dari kepala dinas. Akhirnya orang ini menjawab, qala ana rajulun min ummatika. Saya adalah salah seorang di antara golongan umatmu, hai Muhammad. Ana rajulun min ummatika. Saya adalah bagian dari umatmu. Kuntu fid dunya. Semasa saya hidup di dunia dulu, kana lisani ratban bi dzikrillah. Selama saya hidup, saya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu lidah saya ini basah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena selalu zikir kepada Allah, lalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun. Itulah pekerjaan saya dulu waktu di dunia. Kuntu fid dunya kana lisani ratban bi dzikrillah. Waktu saya hidup selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara, di saat akan tugas, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tugas pengabdian. Tugas kita adalah ibadah, khidmah, khidmatul ummah, khidmah kebangsaan, khidmah sosial. Di saat kita ingat seperti itu, sepanjang hayat kita berada dalam perkhidmatan sosial, selama itu disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertanya, Mandalika, siapa itu? Itu asalnya Mandalika. Dulu orang Arab kesasar. Begitu lihat orang mandi-mandi itu, Mandalika, Mandalika, didengar sama orang Kuta dan sekitarnya, Mandalika. Jadilah Mandalika. Nah, itu jadi Mandalika. Siapa itu yang datang-datang melancong itu? Itu maksudnya Mandalika itu. Ya. Jadi berubah menjadi za, menjadi da, Mandalika. Nah, itu cocok aja itu semua. Saya kayak ampunan ini. Ampunan ini tahu? Orang Mas Bage, orang Tanjung Teros dulu yang pertama kali sebut ampunan ini. Pada waktu mau berangkat ke Mekah. Biasanya kan tekong itu, tekong istilah kita dulu kan? Tekong itu dari sanalah. Dia bawa jamaah-jamaah dari timur menuju pantai Harbor Ampenan. Era-era musim haji, era-era awal. Begitu sampai tekong ini bawa, diajak muter di terminal. Ana suwete ini pasoro suwete. Suwete artinya lama kita di sini kan. Tengah malam diajak keliling. Dia bilang apa orang ini jamaahnya? Suwete ini, suwete. Lama-lama menjadi suwete. Suwete ini. Diajak muter-muter di suwete itu. Orang muter-muter di sini. Begitu subuh pagi-pagi, mana sih Lombok kita ini keren. Ikan sudah di Mekah ajak keliling-keliling. Yang namanya masyarakat awam begitu Pak pagi-pagi. Oh, mana masih di Lombok ini suwete ini keren. Makanya sebut suwete. Begitu lewat Cakra, banyak teman-teman kita yang non muslim itu pakai kemben. Ya, teman yang enggak pakai baju enggak pakai dor aurat. Mata haram gitu. Matanya haram lihat itu. Mata haram gitu. Lama-lama menjadi mata haram gitu. Begitu sampai pelabuhan Ampenan, naik kapal laut. Ampunan. Lama-lama menjadi ampenan. Kalau profesor ngomong boleh aja. Itu dari semiotika bahasa. Itu dari bahasa.
Kalau masalah sejarah perlu kita kaji secara mendetail, tapi itu ada faktor bahasa saja. Tapi saudara-saudara rahimakumullah, cocologi. Jadi orang yang selalu lidahnya, lisannya basah menyebut Allah SWT, maka dia mendapatkan posisi yang paling strategis, bahkan di atas surga itu, arasy itu. Tahta kanzil arasy, yaitu selalu ingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Yang pertama, pekerjaan orang ini. Yang kedua, kuntu fid dunya, waktu saya hidup di dunia, iza asabatnil al khairu as-sarra'u, di saat saya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ada nikmat, syakartu li jami'i an'am ni'amihillahi ta'ala. Begitu saya diberikan nikmat, kebaikan oleh Allah SWT, saya lalu bersyukur. Begitu Allah berikan saya nikmat, saya bersyukur. Mau nikmat besar, mau nikmat kecil, saya bersyukur kepada Allah SWT. Seringkali kita hanya bersyukur pada nikmat yang besar, padahal tidak ada nikmat Allah yang kecil. Bu, tidak ada nikmat yang kecil. Dikasih 100.000, ambil aja. Cukup untuk sebulan. Pak, 100.000 bisa cukup? Cukup. Ibu-ibu bisa jawab apa? Cukup. Belikan kalender. Ini untuk 1 tahun ini. Syukur yang penting. Kategorinya, kata kuncinya adalah syukur. Syukur. Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Nikmat Allah semuanya besar. Contoh, ukuran kecil besar. Kalau anak sapi, anak kambing kecil gak, Bu? Pak? Anak kecil, anak kambing kecil ya? Kecil. Anak sapi? Mana lebih besar, anak kambing atau anak kecil? Kambing atau anak sapi? Tapi masih kita sebut kecil kan? Anak kerbau kecil. Tapi coba lihat kutu. Kutu. Tahu kutu? Kenapa kutu bahasa Sasak? Gutu. Coba gutu. Lah kebelet gutu nih, marah kau. Padahal kecil. Lah tikus ini kebelet, padahal kecil. Jadi ukuran kecil besar itu tidak ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh. Sekiranya kita tidak bisa nengkejap, tahu nengkejap, berkedip. Padahal kita sering lupa akan nikmat Allah yang kecil-kecil itu. Nengkejap, kedip. Sekiranya kita tidak bisa nengkejap, Bu. Kayak makan boneka, ruang belum. Seandainya kita tidak bisa kedip itu. Coba tidak bisa kedip. Berkedip ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita pelayu, lari, tidak ada yang ngejar. Sembunyi, tidak ada yang nyari. Marah, tidak ada dia marahi. Siapakah itu? Orang yang lagi BAB. Lari, dikejar BAB-nya, tapi nggak ada yang nyari. Sembunyi, nggak ada yang nyari. Ya, coba. Di saat dia plung, katanya BAB itu, nikmatnya plong luar biasa. Apalagi bapak-bapak yang sering ngudut sambil ngudut, kelahi antara bau rokok dengan bau yang di bawah. Nikmatnya luar biasa katanya gitu. Karena seperti itu sering ada peringatan di toilet umum tuh, jangan buang potong rokok di toilet. Itu contoh nikmat Allah yang terkadang kita tidak anggap dia besar. Nikmat Allah itu senyum. Jangan kira senyum itu tidak ibadah, Bu, Pak. Begitu Pak Kades pulang ke rumah, ibu nggak senyum, hancur Mina. Tak senyum saja coba. Begitu mahalnya senyum itu. Pantas Rasulullah sebut, ya, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Ya, senyum itu sedekah, Bu, Pak. Apalagi nanti ada sholat Jumat di sini, ada kota amal. Begitu ke amal di depan antum, bapak-bapak ini senyum aja di depan kota amal. Selesai Jumat ditanya sama Marwat, tadi Ustadz kenapa senyum depan kota amal? Kan itu kata Pak Prof tadi, senyum adalah sedekah. Karena dapat uang hanya cukup senyumin aja kota amal itu, sedekah juga itu. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, itu orang yang syukur. Betul, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.
Ya, profesor bisa juga nyanyi. Ya, tadi lagu adik saya itu. Ya, D masif. Iya kan? Kan D koma masif. Bacanya apa itu? D, beradik saya itu. D masif. Adik saya berarti. Orang yang syukur kepada nikmat Allah SWT. Orang yang syukur terhadap pemberian Allah SWT, maka dia selalu bahagia dalam dimensi hidupnya. Agnan nas may yashkurillah. Manusia paling kaya sesungguhnya adalah orang yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar bersyukur. Pantas Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika Anda benar-benar pintar bersyukur terhadap segala karunia yang Allah berikan kepada kamu, kepada kalian, firman Allah, maka kami akan tambah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak ragamnya. Banyak ragamnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang pintar bersyukur. Bu, bersyukurilah atas segala karunia Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang ketiga, orang yang berada di bawah arsy itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sosial. Paling tinggi surganya. Ya, dinas sosial paling tinggi sosialnya masalahnya. Ya. Dia berada disebabkan karena pertama dia lisannya zikir kepada Allah, lalu syukur terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kuntu fid dunya idza asabatni dharra'u sabartu ilallah. Kalau saya ditimpa oleh sebuah kesulitan, musibah, diberikan kita cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepadaku. Ternyata resep orang yang mendapatkan kemuliaan itu, di samping dia syukur, di samping juga sabar terhadap segala karunia, segala masalah yang Allah timpakan kepada. Memang tak ada manusia yang tidak masalah. Semua kita pasti punya masalah. Semua kita mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimensi orang untuk mendapatkan naik derajat itu harus ada ujian-ujian demi ujian. Maka dalam hal ini mana lebih sabar, bapak-bapak atau ibu-ibu? Mana lebih sabar, ibu atau bapak? Bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Oke. Seimbang dia. Seimbang. Kalau gitu saya bagi. Bapak-bapak termasuk orang yang paling syukur. Syukur mendapatkan istri seperti ibu-ibu. Ibu termasuk ahli sabar. Sabar menerima suami seperti bapak. Ya. Betul. Dalam ilmu psikologi, ini ilmiah. Ibu jauh lebih sabar daripada bapak. Dalam tafsir Quran, ibu jauh lebih tinggi emosionalnya, kesabarannya daripada bapak-bapak. Dan ibu-ibu jauh lebih kuat daripada bapak-bapak. Kok senyum? Jauh lebih kuat bapak-bapak, ibu-ibu daripada bapak-bapak. Apa sebabnya? Inilah peradaban Rasulullah ya. Peradaban Rasulullah. Peradaban Rasulullah adalah bagaimana memberikan pemberdayaan super kepada perempuan. Diabadikan kemuliaan, keangguhan dan kemuliaan perempuan dalam Al-Quran. Peradaban struktur yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, kaum laki-laki. Maka perempuan diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau laki dikit sabarnya. Makanya dalam ilmu ekonomi, hal-hal yang detail dan rumit pasti karyawannya perempuan. Punting rokok, pabrik rokok, siapa biasa yang perempuan? Baik perempuan, karena emang teliti, jeli. Ya, tekstil, kemudian sepatu. Hal-hal yang membutuhkan kejelian dan ketelitian itu pasti perempuan. Karena perempuan diberikan istimewa oleh Allah SWT, hafal yang detil-detil itu. Detil-detil dihafal. Karena ibu-ibu bagiannya adalah bagian perekengan dan perhitungan.
Semua hal dihitung. Itu namanya perhitungan namanya. Dan memang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Ya, betul. Ya, kalau Pak Kadis, ya, karena Dr. Haji Hasanul Khalid, beliau putri segitu aja. Bun, gimana? Paling 1 jam tuh, aduh lama banget itu. Apalagi anak kita lagi ini anak ndif. Coba. Tapi kalau ibu 24 jam plus. Begitu anaknya selesai digendong, bapaknya kepingin juga. Coba. Itu kekuatan perempuan. Ya. Betul kata pepatah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Kalau bapak makan, ya udah saat makan tidak ingat siapa-siapa, kecuali tiang. Kalau tiang ya, saat ingat istri saya ingat, saat ingat anak saya ingat anak, saat lupa lain cerita. Tapi kalau ibu, kalau ibu baru nyuap sekali, anak saya di pondok, anak saya apa yang dimakan, anak saya selalu tautan hatinya kepada anaknya. Itu kalau ibu. Tapi Allah itu sengaja itu, Bu, disengajain oleh Allah itu. Dikirain Allah itu nggak adil, enggak, disengajain. Itu sebabnya dalam tafsir dalam Al-Quran, laki-laki disebut ar-rijal oleh Allah itu. Apa dia rijal, Ibu? Memimpin. Ar-rijal itu diambil kata rijlun, maaf. Rijlun itu kaki. Apa fungsi kaki? Jalan, menopang. Setelah nopang baru jalan. Menopang, menundang dan menopang dan macam-macam lah itu laki-laki itu, kaki itu. Maka rijlun itu kaki. Rijal itu artinya orang yang punya kaki yang kokoh untuk menopang semua struktur tubuhnya. Maka disebut dengan ar-rijal. Ar-rijal. Fungsi kaki adalah mencari jalan menuju rizki Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki, rijal. Kalau perempuan namanya an-nisa, Bu. An-nisa itu artinya halus, lembut. Maka perempuan disebut makhluk halus. Maaf, Bu. An-nisa itu kan halus artinya. Karena halus perasaan ibu, lembut perasaan ibu, ya, maka disebut sebagai hamba Allah yang halus, maka disebut makhluk halus. Itu an-nisa, Bu. An-nisa, orang yang memiliki kemuliaan, kelembutan hati. Ya, itu. Apa sebabnya, Bu? Allah kurangi kadar kecintaan bapak kepada anaknya. Ya, bapak cinta kepada anaknya 89, 90%. Tidak full 100%. Sedangkan ibu mencintai anaknya 100% bulat. Memang didesain Allah seperti itu. Sebab kalau sama cintanya bapak dengan anaknya, maka bapak akan diam aja di rumah pokok anaknya. Kapan cari rizkinya? Kapan cari rizki? Maka laki-laki dikurangi sedikit cintanya kepadanya, biar dia keluar mencari rezeki Allah, kemudian dia kembali untuk napak pada anak dan istrinya. Jangan kayak Bang Tayyib, 3 lebaran pulang. Ada laki-laki yang keluar mencari rezeki, yabtaguna fadlan minallah, kemudian dia kembali napak pada anak dan istri. Itu sebabnya Allah memberikan rahasia itu. Dalam Al-Quran kan, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sperma laki-laki dan perempuan itu beda cara keluarnya, Bu, Pak. Yakhruju min baini sulbi. Bisul di sini. Punggung. Apa namanya sini? Pinggang. Di sini tempat keluarnya spermanya laki-laki. Makanya laki-laki sering sakit pinggang. Kenapa? Karena sering olahraga. Olahraga tangkis bulu dan bulu tangkis. Kan kalau Malaysia kan tangkis bulu namanya. Ya, tangkis bulu malam Jumat. Tangkis bulu kan Malaysia ya. Kalau kita kan bulu tangkis kan. Namanya beda maknanya kalau kita itu. Nah, makanya sperma laki-laki itu dari sini. Ya, di sini. Sedangkan perempuan taroib. Taroib itu turbah di bawah
susunya. Masa gunung kita bilang sini? Masa gunung Renjani? Ya itulah di bawah susunya itu, taraib. Coba hitung, Bu. Hati di mana? Hati di mana? Di bawah susu kan? Di bawah susu tempat hati itu. Dekat sekali sperma tempat keluarnya dengan hatinya. Maka dia tidak bisa dipisah-pisahkan dengan anaknya. Kalau bapak, berapa hasta? 1, 2, 3. Jauh jaraknya keluar sini dengan sini tuh. Jauh. Itu desain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tabarakallah. Takbir. Sebentar lagi traktir. Bahasa Inggris sampai jam berapa saya ini? Stop saya kalau berhenti. Yang kalau nggak berhenti dah selesai. Oke, yang lanjutkan. Itu orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Maka peradaban yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW berada pada peradaban universalisme, peradaban universalitas. Peradaban universalitas itu yang akan menghadirkan masyarakat yang penuh ampunan Allah berdasarkan struktur sosial yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah memberikan penjelasan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf itu adalah peradaban universalitas. Peradaban universal, holistic civilization. Peradaban yang sosial untuk kita saling memberikan pengenalan terhadap segala dinamika potensi yang ada pada diri manusia. Ta'aruf itu maknanya pertama adalah ta'aruf al-ma'rafi, peradaban pengetahuan. Peradaban pengetahuan yang akan menghadirkan semua struktur sosial itu menjadi baik. Ibnu Khaldun memberikan sebuah peradaban sosial yang baik, strata sosial yang baik, berangkat dari peradaban pengetahuan. Maka Rasulullah hadir memberikan peradaban pengetahuan kepada seluruh masyarakat Arab saat itu dengan konsep pertama adalah ta'aruf, memberikan saling pengenalan satu sama lain, ya, pengenalan personal, pengenalan individual, pengenalan komunal, mengenal ya intelektual, kemenangan sosial. Ini yang dibangun oleh Rasulullah dengan konsep ta'aruf tadi. Antara Bani Nadir, Bani Kainuqa dihadirkan peradaban sosial oleh Rasulullah SAW. Serius ini, serius kata ta'aruf. Ta'aruf adalah peradaban yang berangkat dari kata arafa. Araf itu pengenalan. Maka orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan cakrawala berpikirnya, maka dia hadir sebagai hamba Allah yang sempurna. Tapi tidak akan sempurna peradaban pengetahuan semata jika tidak dibarengi dengan peradaban spiritualitas. Ta'aruf al-ma'rafi al-ilahi, pengetahuan spiritualitas. Pengetahuan spiritualitas adalah pengetahuan di situ ada karakter, ada sabar, ada syukur, ada tawakal, ada qanaah, ada ridho. Itu ada pada pengenalan spiritualitas. Yang hadirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah peradaban wal asri. Kalau saya sebut dengan peradaban wal asri, masyarakat yang dihadirkan oleh Rasulullah adalah peradaban al asr, peradaban wal asri. Kenapa? Karena wal asri itu adalah dimensi globalisasi, dimensi globalism, ya, dimensi pluralism, dimensi multikulturalism, itu wal asri itu. Kalau dalam Al-Quran juga Allah sebut dimensi-dimensi secara parsial, berpisah-pisah. Wal laili, demi malam. Jadi siapa-siapa yang beribadah pada malam itu masuk dalam sumpah Allah wal lail. Wan nahari, orang yang berkarya beramal saleh pada dimensi siang masuk dalam sumpah Allah demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Masuk orang-orang yang berkarya beramal saleh pada waktu fajar masuk dalam dimensi sumpah Allah wal fajri. Wasyamsi wadduha dan seterusnya. Tapi untuk menggabungkan semua dimensi zona waktu itu cukup Allah mengatakan wal asri, demi universalisme waktu. Itu mananya wal asr. Demi globalisme zaman wal asri, demi dimensi wal asri. Maka kalau orang-orang yang berada dalam
ya zaman-zaman modern disebut dengan zamanul muasir, zaman yang kontemporer, zamanul asr. Fi asrina hadza, di dalam era kontemporer hari ini. Tapi Quran sudah menyebutnya 1445 tahun yang lalu tentang wal asr itu. Demi globalisme, demi peradaban, demi waktu-waktu apapun jenisnya waktu itu. Tapi orang yang berada dalam dimensi struktur peradaban waktu itu, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh dimensi struktur kehidupan manusia, itu namanya al-insan. Al-insan itu ya, itu peradaban al-ins. Al-insan itu adalah maknanya adalah orang yang bergerak, maka disebut dengan al-insan. Al-ins, al-insan minal uns. Al-uns mana al-harokah, bergerak. Jadi manusia yang bergerak dalam segala dimensi dan potensi yang ada pada dirinya baru disebut dengan al-insan. Kalau ada karyawan-karyawan yang tidak produktif, maka tidak disebut insan, karena tidak bergerak. Orang yang punya produktivitas, berpikir, berkarya, itu disebut al-insan. Maka Allah menyebutnya innal insan. Allah tidak menggunakan innal bashara. Bashar itu kan dari bishar. Bishar itu kulit, Bu. Bishar itu kulit. Jadi sensitif. Kulit itu sensitif. Dan manusia itu sensitif. Manusia sering baperan. Manusia itu seperti Andilo, antara dilema dan galau. Maka disebut bashar dia. Bishar itu artinya dia selalu berperasaan. Bishar. Tapi kalau manusia yang paripurna, Allah sebut dengan al-insan, karena dia memiliki jiwa produktivitas. Cukup ya, kata Cak Lontong, untuk melihat orang produktif itu cukup sederhana mengukurnya. Kalau orang yang produktif itu, kalau dia selalu cek saldo. Kalau orang yang non produktif itu kesehatan. Jadi kalau cek kesehatan sudah lain, sudah tidak produktif. Kalau cek kesehatan dulu. Nah, orang produktif itu disebut Al-Quran dengan sebutan innal insana. Seluruh dimensi manusia, tua muda, kecil besar, semuanya manusia itu lafi khusrin, berada dalam kegagalan totalitas. Quran menggunakan khusr. Khusr itu penyesalan yang tidak akan mungkin terulang kembali. Itu namanya khusr. Kalau pasyal, gagal, masih bisa diulang lagi untuk bisa sukses. Itu kalau pasyal. Kalau misalnya yang lain, ya khusran, ya kalau bahasa-bahasa Al-Quran yang lain, yang ghafil dan seterusnya, itu masih bisa kemungkinan untuk kembali menjadi orang yang normal, menjadi orang yang baik. Tapi kalau kata khusrin itu total, gagal, tidak akan pernah bisa sukses, tidak akan pernah bisa bangkit dalam dimensi kehidupannya. Itu namanya lafi khusrin. Tapi Allah berikan garis komando, garis struktur. Orang-orang yang memang mampu beradaptasi dengan globalisasi, mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Amanu itu adalah orang yang beriman. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Itu makanya ya, pendidikan kita kan sekarang mengarah pada pendidikan karakter. Itu yang pertama sebenarnya, pendidikan karakter. Amanu itu. Itulah pendidikan karakter. Quran sudah lama bicara tentang pendidikan karakter. Ya, teori-teori barat baru kemarin. Ya, belum menemukan teori kecerdasan itu hanya keturunan kecerdasan intelektual, emosional saja. Quran menyebut kecerdasan itu ada 4 dalam Al-Quran. Jadi jauh melebihi teori-teori barat tentang kecerdasan dalam Al-Quran. Maka yang pertama, orang yang mampu beradaptasi dengan struktur sosial dimanapun dia berada adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual. Orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ya melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini peradaban yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah peradaban spiritual. Spiritual civilization. Aman. Yang kedua, wa'amilus salihat. Peradaban yang kedua yang dihadirkan oleh Rasulullah dan orang itu beruntung sepanjang waktu, sepanjang zaman adalah orang yang selalu cerdas secara sosial. Social quotient. Orang-orang yang selalu beraktivitas sosial.
maka orang yang pertama kali masuk surga adalah Departemen Sosial, Kementerian Dinas Sosial. Karena itu yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau bahasa Arabnya ya dinas sosial apa? Oh haza dinas amalus saleh gitu. Dinas sosial, amal saleh, dinas sosial. Maka kecerdasan sosial itu adalah diletakkan di bawah kecerdasan secara spiritual oleh Allah SWT. Coba. Saking penting-pentingnya bapak-bapak semuanya. Penting-pentingnya ibu bapak semua. Diletakkan di posisi kedua oleh Allah SWT. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Orang yang selalu berorientasi kepada kesalehan sosial. Ya, maka dinas sosial adalah masuk dalam grade yang kedua, posisi di atas surga itu. Ya. Amin. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau? Silakan duluan. Kita belakangan. Kalau duluan kan mati duluan, Bu. Kan syaratnya surga harus mati dulu. Makanya silakan duluan, kita belakangan gitu. Oke. Itu yang pertama. Kedua adalah peradaban sosial. Peradaban sosial inilah yang dibangkitkan oleh Rasulullah SAW. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Malam yarham sagirana walam yaqir haqqa kabirina. Orang yang tidak peduli sosial terhadap panti sosial, tidak peduli kepada anak-anak dilara, tidak peduli kepada yang mulia, tidak sayang kepada orang-orang yang telantar. Itu hadis dan itu pekerjaan dinas sosial. Maka di saat Bapak Ibu sentuh kepala anak yatim, berguguran dosa ibu bapak. Walau misla zabadil bahr, meskipun dosa kita misalnya seperti buih di lautan itu, begitu kita masuk, berikan santunan, berikan atensi, kebijakan-kebijakan, maka berguguran dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena itulah pentingnya amal saleh. Itu kecerdasan yang kedua, kecerdasan saleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Al-haq itu kebenaran. Kebenaran itu biasa diukur dengan kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis itu diukur dengan kebenaran rasional. Kebenaran rasional diukur dengan kebenaran logika. Kebenaran logika adalah kebenaran intelektual. Maka nomor 3 adalah kecerdasan intelektual. Itu disebut dengan al-haq. Maka Al-Quran menyebutnya ahlul haq. Orang yang selalu berada dalam dimensi intelektualisme disebut dengan ahlul haq. Kalau orang yang selalu akal pikirannya rusak, maka disebut dengan ahlul hoax. Ya. Orang yang rusak akal pikirannya adalah disebut dengan ahlul hoax. Menyebarkan hoax itu. Ya. Menyebarkan isu-isu perpecahan, isu-isu intoleran dan seterusnya. Itu namanya ahlul hoax. Tapi orang yang bekerja, beramal, logika berpikirnya untuk kebenaran, maka disebut dengan ahlul haqq. Ya, itu Quran menyebutnya kecerdasan intelektual. Itu nomor 3, ya, bukan nomor 1. Jadi kalau kita didik anak kita, jangan hanya otaknya, hatinya dulu pertama kali dilatih. Kebiasaan karakternya harus dibangun. Sebab kata Imam Zadruni, laukanal aqlu ihda wasilatin litaqarrubi ilallahi lakana iblisu aqrabal abdi ilallah. Sekiranya logika berpikir, otak kita ini menjadi ukuran orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblislah hamba Tuhan, hamba Allah yang paling dekat kepada Allah. Karena iblis paling pintar di antara makhluk Allah ini. Begitu Allah buat SK, surat keputusan membuat manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang demo siapa? Iblis. Logika iblis main. Ya Allah, ya Tuhan, sekiranya kau ciptakan manusia, mungkin manusia nanti berupa darah, mungkin manusia tidak seperti saya yang sujud kepadamu sepanjang waktu. Manusia bisa lalai nanti, ya Tuhan, ngapain kau buat dia? Apalagi dia kau ciptakan dari tanah liat. Kalau sering sengketa, itu tanah sengketa. Ya, kalau sering longsor, itu tanah apa? Dan seterusnya. Nah, itu manusia. Iblis protes dengan logika berpikirnya. Tapi satu kesalahan iblis itu, tidak mau tunduk untuk memberikan hormat kepada Adam. Kenapa? Karena ada misqala dzarrah, ada sekecil biji sawi. Itu dalam hatinya sombong. Yang mengatakan kau ciptakan Adam dari tanah liat, sementara kami, saya diciptakan dari cahaya api.
hanya keluar kata sombong dikit itu aja, langsung Allah ya berikan punishment kepada iblis yang pintar tadi itu, karena dia angkuh, tidak memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Itu. Maka kalau ada yang protes-protes itu, saya tidak mengatakan di iblis, Pak Kadis. Begitu ada SK Pak Kadis keluar, iblis nih. Itu dalam struktur sosial pun Allah sudah memberikan pembelajaran kepada kita. Ya, ada struktur sosial Allah berikan pembelajaran kepada kita agar kita menjadi orang yang selalu berterima dalam situasi dan kondisi apapun. Itu kecerdasan intelektual itu Allah sebut nomor 3. Pinter itu nomor 3. Maka jangan pernah banggakan kepintaran kita itu. Jangan banggakan akal kita yang super itu. Begitu kita lupa di mana logika pintar itu. Ya. Saya tidak percaya kalau nggak lihat Allah. Ya memang pikiran Anda aja tidak bisa Anda lihat, apalagi yang menciptakan pikiran. Mata aja tidak bisa lihat dirinya sendiri, Bu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bisa kita lihat mata kita di kamera, di cermin. Yang Anda lihat cermin bukan mata. Iya kan? Begitu kita lihat cermin, kelihatan apa yang kelihatan? Cermin. Cermin yang memberikan pantulan, kelihatan wajah kita. Tapi mata sendiri tidak bisa melihat dirinya sendiri, apalagi yang menciptakan mata. Logika berpikir kita ada batasnya. Di saat kita marah, di mana logika sehat? Hilang. Maka jangan pernah banggakan kecerdasan itu, karena ada batasnya. Ada batasnya. Makanya disebut di Torah nomor 3 kecerdasan itu agar kita bisa ngerim, tidak bisa membanggakan kepintaran semata. Ada batasnya. Ya. Itu yang peradaban yang ketiga yang dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban yang keempat, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tawasau bis sabr. Orang yang memiliki kecerdasan emosional. Sabar itu artinya empati. Cinta lahir karena sebabkan pertautan antara simpati dan empati. Cinta muncul karena kasihan. Ada juga kita dia sama istri kita karena istri kita kasihan. Itu namanya karena empati. Kalau simpati bisa saja salah satu di antaranya yang simpati, satunya enggak. Makanya ya saya suka sama seorang, tapi orang yang disukai tidak suka, itu namanya simpati. Itu bertepuk sebelah pantat. Itu artinya itu simpati namanya. Penggabungan antara empati dengan simpati itulah cinta hakiki. Maka hadirlah peradaban yang ketiga yang dihadirkan oleh Rasulullah melalui Al-Quranul Karim adalah peradaban emosional. Ada empati di situ, disebut dengan emotional cohesion, kecerdasan emosional. Dan disinilah hebatnya kaum ibu, ini hebatnya perempuan, diberikan satu konstruk sosial oleh Allah SWT yang Allah tidak berikan kepada laki-laki. Apa itu, Bu? Ada sifat Allah, sifat rahim. Rahim. Apa itu rahim, Ibu? Tempat bersemayamnya janin disebut rahim. Apakah tempat bersemayamnya janin itu ada pada laki-laki? Tidak ada. Laki-laki hanya bertugas untuk mengisi rahim itu. Mengisi rahim itu. Tapi Allah titip namanya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah titip pada kaum ibu rahim itu. Sehingga Rasulullah katakan begini, laula rahimullahi 'alal mar'ah ma wujidas. Sekiranya Allah tidak titip sifat rahimnya kepada manusia yang namanya perempuan, maka manusia mungkin tidak akan ada yang lahir. Coba, Bu, 3 bulan pertama saat ngidam, trimester pertama, mual-mual, muntah-muntah, mau dibeliin tapi namanya mangganya
Ada yang lucu-lucu cari yang ngidam. Ada jamaah yang sana bagian Jeroaru. Tidak bisa tidur kalau tidak pakai helm. Benar Pak Gadis itu. Katuan. Boyang helm katanya. Kalau tidak tidur pakai helm tidak bisa tidur. Apa bawaannya janin ini? Ada yang lucu. Ini sepupu tiang. Kak Tuan katanya, sebut kakak tiang. Carikan saya orang yang butak katanya. Jadi dipanggil keluarga yang butak yang solong itu. Sekedar dia golam kepalanya aja. Tidur dia. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa. Beliin saya bakso di sana katanya. Dibeliin di tempat yang lain. Dia kena ke dia. Kok tahu? Memang penciumannya perempuan itu lebih tajam dari penciuman meong. Kalau meong kucing kan paling hanya 100 meter dia bisa cium 20 meter dia cium kayak bau ikan kan. Tapi kalau ibu-ibu 100 kilometer sudah dia cium gelagat suaminya. Itu makanya saya bilang penciuman ibu-ibu itu lebih tajam dari penciuman meong. Kenapa? Karena dia memiliki insting emosional yang lebih tinggi dan lebih tajam. Di situ dia. Maka perempuan itu lebih empati. Perempuan itu lebih mengayomi. Perempuan itu lebih mengasihi. Kenapa? Karena Allah berikan stempel kepada dia sebuah rahim Allah ada pada diri. Rasulullah katakan laula rahimul mar'ah rahimullah alal mar'ah maujudun nas. 3 bulan pertama muntah-muntah Bu ya. Ya, itu masih labil tuh, enggak boleh tuh. Enggak boleh bergerak-gerak, enggak boleh terlalu digerak-gerakkan. Ya, harus rahim masih lemah. Begitu 6 bulan dari semester kedua sudah mulai stabil. Tidak lagi mual-mual ya. Kemudian sudah mulai bawa drum band. Nah, agak besar drum band. Tapi ibu-ibu ini enjoy saja menikmati Allah yang begitu aja. Enjoy bahagia sekali. Begitu 9 bulan 10 hari udah mau melahirin ini, mau bersalin. Bukaan pertama Bu. Hits ngeden. Bukaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bukaan pertama. Ya. Begitu saat ngeden sakitnya sakitnya. Ya, enggak terasa, kentut keluar enggak sadar. Keluar enggak sadar saking sakitnya. Sakit-sakitnya. Sampai Rasulullah katakan kalau seandainya Anda ibadah, lau abadallaha ta'ala alfasanatin litujzi'a ma yuzi walidatak la yujzi'u. Sekiranya kau balas jasa ibu yang ngeden sekali saja, kau ibadah 1000 tahun tidak mampu kau balas. Saking besarnya pahala orang tua kepada kita, saking besar jasanya. Gitu, ngeden sekali. Ini hits, misalnya bukan 1 saya bukan 10 itu kan jauh jaraknya itu. Ya Bu, jauh sekali. Tapi ajaib, Masya Allah, tabarakallah. Begitu tangan bidan, dokter perawat, ambil kepala bayi itu, ditarik. Itu sebabnya bidan buntung tangannya. Itu syarat itu. Karena syarat untuk kalau masuk ke Gua Hiro itu begitu. Tangan ini itu syaratnya. Jadi tiang tahu kan karena ibunya di rumah juga gitu. Jadi digauk, tarik, ajaib. Begitu kepala bayi itu keluar, Bu, ditarik pelan-pelan. Senyum Ibu. Betul Bu? Betul ya? Sudah hilang sakitnya yang tadi itu kayak disengat-sengat sembilu sakitnya. Tapi begitu kepala keluar enak. Betul kata pepatah orang tua itu, kepala yang dimasukkan, kepala yang keluar. Itu namanya kecerdasan emosional. Bapak Ibu saudara, itulah peradaban struktur sosial. Dengan sebab itu insyaallah orang yang cerdas spiritual, orang yang cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas sosial, emosional, itulah yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Murah rezeki halal barokah. Diberikan kita umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji Rasulullah kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna wasturna wansurna wahdina wa'afina wa'fu 'anna warzuqna wa barik lana warfa' darajatina waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya munzilal barakat, Allahumma ya munzilal ni'mat, Allahumma ya munzilal barakat, barik lana fi asma'ina wa barik lana fi aqwalina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi sihhatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi banatina, Allahumma barik lana fi ahfadina, Allahumma barik lana fi ahli baitina, Allahumma barik lana fi ma'isyatina, wa barik lana fi husnil khatimah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian demikian dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wasikum wa nafsi taqwallahu wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa berakhir seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Untuk itu, mari kita haturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan IHSS MA yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama akhiri acara kita ini dengan kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sekdes. Selanjutnya kita traktir dulu Pak Prof. Kita nikmati